memetakan keanekaragaman hayati yang ada di Lingkar Rinjani, terutama jalur Santong. Nah, jadi sepanjang jalan menuju titik di mana titik yang kita tuju ini adalah titik Gunung Kondo namanya. Nah, dari awal kami sempat diskusi dengan teman-teman pegiat-pegiat lingkungan ini kayak Pawang Rinjani dan sebagainya, sehingga timbullah pemikiran-pemikiran, timbul keinginan untuk melakukan ekspedisi Black Orchid. Kenapa Black Orchid? Ini adalah ekspedisi anggrek hitam, karena ekspedisi ini kenapa kami lakukan adalah untuk menemukan apakah ada yang namanya Black Orchid itu atau tidaknya. Nah, dengan kami lakukan ekspedisi, alhamdulillah kami temukan berbagai macam keanekaragaman hayati yang ada di dalam Lingkar Rinjani itu, terutama di jalur Santong. Black Orchidnya kita temukan, terus sama anggrek-anggrek yang lain banyak sekali. Pertama adalah Black Orchidnya, anggrek kuningnya juga ada, anggrek putihnya juga ada. Tapi ini untuk namanya ini kan belum kita tahu namanya, nama latinnya, nama anunya belum kita tahu sepenuhnya ini. Tapi sudah terdokumentasi ya? Tapi sudah terdokumentasi. Semuanya sudah terdokumentasi. Semua jenis. Selain anggrek ada juga air terjunnya. Beberapa air terjun setelah kami petakan itu sekitar 30 air terjun banyaknya. 30 air terjun. Dan sudah kami berikan nama masing-masing air terjun tersebut. Nah, adapun yang 30 air terjun itu adanya di lokasi Lembah Galuh namanya. Lembah Galuh itu yaitu satu jalur menuju Gunung Kondo itu. Nah, sepanjang jalur itu banyak hal yang kita temukan. Di antaranya yang pertama ada terjunnya sudah jelas, terus anggreknya juga sudah jelas, terus ada rusanya juga, rusanya ada, sama kuakaok juga jenis burung gitu, jenis burung. Jenis burung juga, kuakaok kalau bahasa Sasaknya. Beberapa jenis pepohonan yang kami temui, yang pertama itu adalah ada kayu Sulaiman namanya, kayu Sulaiman, terus kayu Muhammad juga namanya di situ. Yang memang keunikannya memang banyak lah, keunikan yang ditemui di situ, keunikan daripada pepohonan tersebut. Tumbuhan-tumbuhan endemik yang lain seperti Edelweiss, ada yang warna-warni. Kalau Edelweiss itu ada yang ungu, ada yang kuning, ada yang putih juga. Nah, di samping itu ada santigi juga namanya di situ, santigi gunung. Nah, ini langka juga itu santigi gunung ini. Panjang jalur yang kita lalui itu banyak kita temukan yang namanya mata air. Nanti bisa dijumpai yang namanya air terjun Rongkas, mata air Rongkas namanya di sana. Airnya dia keluar lewat gua sampai di ketinggian 2400 mdpl itu juga kita temui juga ya, namanya sumur itu adalah sumur bidadari namanya, satu-satunya di puncak ketinggian itu sumur bidadari itu. Nah, sumur bidadari ini terletak di berdekatan dengan kubur. Di sana ada kubur para tuan guru dulu di sana, tuan guru Wanasaba. Itu sempat beliau bersemayam di sana. Nah, di bawah kubur itu ada sumur bidadari. Kalau goa yang kita temukan di sana itu, kalau kita petakan dari bawahnya ada sekitar 10-an goa di sana. Nah, ini goa ini belum kita berikan nama, ini goa apa kan, belum kita namakan juga di situ. Tapi kita sudah dokumentasikan dengan baik di sana. Ternyata hampir 3000 mdpl di sana. Itu sampai top kondonya di sana. Nah, kita temuin sepanjang mata memandang ini banyak yang kita
banyak yang kita lihat di sana itu, mulai dari Lombok Timur, Lombok Selatan lah, sampai Lombok Utara, semuanya kelihatan sangat jelas, memungkinkan, sangat memungkinkan. Tapi perlu kita riset kembali itu kayak seperti apa jalurnya, karena kemarin itu ketika kami melakukan ekspedisi Black Orchid ini, kita sampai di top Kundu itu. Nah, untuk bisa turun ke Segara Anak itu terus langsung nyampe ke Rinjani, nah belum memungkinkan ke arah sana, belum kita buat jalur juga. Kalau kita gambarkan untuk menuju lokasi tersebut ini, kita gambarkan hampir sama dengan Gunung Alpen, Gunung Pujiyama. Nah, begitu bagusnya kalau sudah di sana kan lah, luar biasa sudah. Apa kesannya setelah melakukan ekspedisi ini, Bang? Nah, kesannya itu di samping kami melakukan ziarah terjun dan ziarah makam juga, itu kesan yang paling sangat masuk di hati itu adalah terutama dari view-nya, karena satu-satunya memang view yang memang luar biasa di situ. Ibaratnya hidden paradise itu memang ada di situ, karena jalur ini adalah baru pertama kali. Inilah yang selalu disembunyikan sebenarnya jalur atau lokasi yang ada di Gunung Kundu. Itu bisa diakses melalui Santong ya? Ya, bisa diakses melalui Santong. Yang sempat hanya satu hari kita hanya ke satu hari kami bisa melihat secara langsung di sana itu 10 rusa. 10 rusa. Ya, 10 rusa. Artinya kemungkinan itu lebih dari itu ya, populasinya di sana. Lebih dari itu, dari 10. Makam ini adalah makam dari Tuan Guru yang dari Wanasaba, Lombok Timur. Ya, beliaunya dulu adalah salah satu pendakwah yang memang menginginkan, sudah dia berpesan dari rumahnya bahwa nanti kalau ada terjadi apa-apa, ini pengiringnya ya, anak buahnya yang ikut langsung ekspedisi waktu itu, ketika berangkat dari rumah, apapun yang terjadi nanti jangan bercerita. Nah, kalau memang sampai di sana ajal saya, langsung makamkan saya di situ. Dan nanti tanda-tanda dari anunya itu lokasi di mana dia akan dimakamkan itu dia sudah tahu. Ada air ini, ini anunya, tempat ketinggiannya, makamkanlah saya di situ. Sebenarnya makam itu ada dua banyaknya, itu pengiringnya yang satuan, tapi jarang terlihat kalau yang pengiringnya itu. Nah, yang nyata kelihatan itu adalah makam. Kuburnya masih bagus, masih bagus sampai sekarang. Seperti terawat ya. Padahal untuk yang nyampe ke sana jarang sekali orang-orang nyampe ke sana. Hanya kami yang kemarin di waktu ekspedisi Black Orchid itu yang bisa menemukan itu. Kalau kakinya itu menghadap Sangkaryang, dia kakinya. Kalau kepalanya langsung menghadap ke Gunung Agung. Berarti ke arah barat ya. Arah kiblat kalau kita di sini. Arah kiblat lah. Menjadi pendamping program dari teman-teman PAS untuk pemetaannya, baik pemetaan ekologi, mata air, dan flora dan fauna gitu. Ekspedisi ini sebenarnya masih panjang, ini baru 20% dari kerangka kerja ekspedisi yang kita bangun. Artinya sangat luar biasa karena eksotisme kawasan hutan dan dengan potensinya itu ada di Santong gitu. Karena memang Rinjani bagian barat ini salah satu bagian yang penting dari keanekaragaman hayati yang ada di NTB dengan kekayaannya. Jadi
itu yang dilakukan oleh teman-teman PAS melalui program ekspedisi Black Orchid. Ini panjang, ada part 2-nya nanti. Ini baru 20% data yang masuk karena memang yang kita lagi tunggu ini data mata air. Itu data mata air. Jadi sudah berapa lama dilakukan ekspedisi ini, Bang? Ini baru tahap pertama, ini baru 1 minggu awal, 1-2 minggu awal lah. Masih pembuatan lebih ke pembuatan jalur Rinjani ya, ke Pembuangan Barat, karena masih kita mengukur seberapa aman, safety, seberapa nyaman jalur ini untuk dilintasi. Itu yang masih dibahas. Terus yang kedua, proses pendataan dan identifikasi tumbuhan yang ada di kawasan Rinjani bagian barat, karena eksotik sekali. Seperti apa itu, Bang, vegetasi kita, tumbuhan yang ada di sana? Kalau di hutan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani yang ada di kawasan Santong sendiri, kalau anggrek kita bisa asumsikan lah hari ini sekitar 100 jenis varian. Itu jenis yang banyak itu Bibolium, itu dari ketinggian 900 mdpl sampai ada yang masuk di ketinggian 2200 mdpl anggrek. Itu ada sekitar ratusan jenis. Itu baru anggrek, belum lagi tanaman-tanaman yang lain. Karena kan kawasan Rinjani bagian barat ini itu terpisah sungai, itu zonanya beda-beda. Ada kawasan tropis basah sekali, itu jenis vegetasinya kan berbeda. Masuk lagi ke tingkat yang lain, ada tropis biasa dan ada tropis kering, itu jenis tumbuhannya beda-beda. Itu kalau masalah flora di sana sekitar 400 jenis flora sebaran lah, 440-an lah. Itu masih kita proses identifikasi. Kalau faunanya sendiri, Bang? Kalau fauna sendiri, nah ini Santong ini ya mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan teman-teman PAS, sebuah langkah taktis untuk menjaga potensi daerah yang begitu luar biasa. Jadi kalau fauna sendiri beragam. Di satu kawasan itu ada beberapa lokasi pengamatan burung dan jenisnya luar biasa. Nah kalau kita masuk ke kawasan ini, jejak-jejak babi hutan, terus rusa mengasah tanduknya masih banyak gitu. Apalagi burung. Kalau kawasan nih, kalau kita bilang the bitparknya Lombok Utara mungkin salah satu bitparknya NTB, karena memang masih terjaga. Kalau secara view ya karena dia ada di ketinggiannya, banyak yang bisa disajikan. Kalau medannya memang sedikit ya namanya gunung lah, itu menanjak ya pasti ada, menurut pasti ada. Cuman dia eksotik dengan keanekaragaman hayatinya yang membuat dia eksotik. Jadi, tergolong ekstrim enggak, Bang? Saya kira tidak ekstrim. Itu hanya beberapa memang jalur yang saya secara pribadi meminta ke Pak Ketua Ekspedisi sekaligus Ketua PAS Bang Malkam untuk diberikan pengaman, karena target kita bagaimana membuat jalur ini masa depan ramah dikunjungi itu oleh siapapun, semua umur gitu target. Artinya jalur ini siap dipublish ya? Target sih saya sampaikan tadi, sejak target itu 6 bulan. 6 bulan karena memang Santong ini saya juga bingung mau ngomong seperti apa. Di ketinggian 800 mdpl nggak usah ke Rinjani, kalau hanya sekedar nyari Edelweiss di Santong itu dari pintu hutan udah ketemu Edelweiss. 800 mdpl udah ketemu Edelweiss, berbunga lagi. Itu saking kayanya. Jenis-jenis Edelweissnya sendiri di sana? Yang baru teridentifikasi ini ada 2 jenis Edelweiss, yang berwarna putih dan berwarna kuning. Nah yang ungu ini masih tahap identifikasi lapangan karena yang kita temukan belum berbunga. Tapi yang positif berbunga itu ada 2, yang kuning dan putih. Dan dia panjang karena akan ada riset etnobotaninya oleh kawan-kawan PAS nanti, karena memang harapannya sebagai daya dukung ekologi berbasis pariwisata dan penguatan ekonomi masa depan. Itu target dari ekspedisi Black Orchid. Artinya ekspedisi ini akan panjang ya? Akan panjang sekali gitu. Karena akan ada riset etnobotani, farmakologi, ekologi sendiri panjang. Nah harapan ini menjadi start awal bahwa membangun asumsi bahwa ke gunung itu bukan hanya untuk melepas penat saja, tapi ada riset pengetahuan yang akan dibangun
oleh siapapun nantinya. Artinya mendaki gunung itu juga edukasi. Edukasi gitu. Kalau masalah jalur, saya anggap jalurnya masih normatif saja, tidak terlalu ekstrim, dan saya rekom untuk jalur bagian barat karena dia cantik. Memang banyak poin-poin hidden point yang cantikan yang tersembunyi jalur Santong itu. Terutama berbicara tentang Santigi Gunung, itu memang hanya ada di Punggungan Barat, 2 jenis varian yang bergetah kuning dan bergetah merah. Itu hanya ada di bagian barat. Terkait kegiatan Black Orchid itu yang diprakarsai oleh teman-teman pencinta alam Santong, itu kita support dengan catatan bahwa ada pendataan sumber-sumber mata air yang ada di wilayah Santong dan zona konservasi yaitu di wilayah TNGR. Nah, di situ dengan harapan nanti ke depannya dapat menghasilkan informasi mengenai potensi-potensi sumber mata air yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Makanya kami dari perusahaan mendukung kegiatan tersebut agar nanti informasi pendataan sumber-sumber mata air itu bisa menjadi referensi untuk kita semua.